Selama masa kepemimpinan Al-Muktabar sebagai penjabat Gubernur Banten, telah banyak capaian yang diraih pemerintah Provinsi Banten. Sejak dilantik menjadi PJ Gubernur Banten pada 12 Mei 2022 lalu, sudah banyak program telah dilaksanakan oleh Al-Muktabar yang merupakan mandatori dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Basis dasar kerja Al-Muktabar sebagai PJ Gubernur Banten termaktub dalam Rencana Pembangunan Daerah atau RPD yang diantaranya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun 2023, RKPD tahun 2023 mengusung tema memperkuat daya saing daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi tahap modernisasi. 4 prioritas pembangunan pada RKPD tahun 2023 yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Realisasi 4 prioritas pembangunan pada RKPD itu dapat dilihat dari komposisi struktur APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2023. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 26,77%, melebihi ketentuan paling sedikit 20% dari total belanja daerah. Selain itu, alokasi anggaran kesehatan sebesar 14,36% lebih besar dari ketentuan paling sedikit 10% dari total belanja APBD di luar gaji. Selanjutnya, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik sebesar 41,45% lebih besar dari ketentuan minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah. Pemerintah Provinsi Banten juga berkomitmen menyukseskan pemilu serentak 2024. Hal itu ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang pembentukan dan cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2024, hingga kesiapan data kependudukan untuk data pemilih guna menyukseskan pemilu serentak 2024. Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan dana cadangan untuk pemilu serentak tahun 2024. Bahkan, pemerintah Provinsi Banten adalah provinsi pertama yang memiliki perda pembentukan dana cadangan. Tugas yang diberikan Presiden sebagai mandatori untuk penjabat Gubernur Banten juga telah dilaksanakan dengan baik oleh Al-Muktabar. Penanganan stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan bangga buatan Indonesia serta bangga berwisata di Indonesia sudah masuk dalam agenda kerja tahun 2023. Capaian indikator makro Provinsi Banten saat ini juga terbilang baik. Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS Provinsi Banten pada triwulan pasca pencabutan PPKM terus meningkat, di mana secara tahunan tumbuh sebesar 4,68% dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka periode Februari 2023 juga turun menjadi 7,97% dibanding periode Februari 2022. Angka kemiskinan dari tahun ke tahun pun ikut turun. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten pada tahun 2022 mencapai 73,32, masuk pada level atau kategori tinggi. Gini rasio pada September 2022 di angka 0,377, nilai tukar petani pada April 2023 di angka 104,57%. Angka inflasi tahunan pada April 2023 Provinsi Banten berada pada level 3,77%, atau di bawah angka inflasi nasional yang mencapai 4,33%. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, angka stunting di Provinsi Banten turun 4,5% dari 24,5% menjadi 20% di tahun 2021. Angka stunting Provinsi Banten pun berada di bawah rata-rata nasional. Dalam tata kelola keuangan, pemerintah Provinsi Banten meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2022. Raihan opini wajar tanpa pengecualian ini meneguhkan pemerintah Provinsi Banten sebagai daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik
karena 7 kali berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian sejak 2016. Pemerintah Provinsi Banten juga banyak mendapatkan penghargaan yang menjadi bagian indikator keberhasilan dan kinerja PJ Gubernur Banten Al-Muktabar. Sejumlah penghargaan itu antara lain penghargaan sebagai Provinsi Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 tahun 2022 dan penghargaan upaya penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di dunia kerja inklusif tahun 2022. Di bidang pendidikan dan kebudayaan, Provinsi Banten mendapatkan penghargaan sebagai pengelola program Indonesia Pintar Terbaik 5 jenjang sekolah menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Khusus 2022 dari Kepala Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek, sertifikat warisan budaya tak benda untuk Beluk Saman dari Kabupaten Lebak, Bakceng dari Tangerang, Gembong Kromong, serta Silat Beksi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022. Pemerintah Provinsi Banten juga meraih penghargaan BKN Award tahun 2022 pada kategori Implementasi Aplikasi Sistem Kepegawaian dan Pemanfaatan Chat, kategori Implementasi Manajemen Kinerja, dan Special Mention Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN dari Badan Kepegawaian Nasional, Provinsi Layak Anak tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.